Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah Pelkat malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri akan kehadiran kita di ibadah Pelkat malam hari ini. Lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya, lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama. Sebelum kita menyaksikan tayangan video ini bersama dengan keluarga kita, mari kita kembali melihat apa yang dipesankan firman Allah lewat sorotan tema yang dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menghargai milik orang lain, yang menjadi tema bagian kedua yang sudah kita uraikan bersama di bagian pertama dalam renungan tadi pagi. Saudaraku, tentu kita bertanya, mengapa tema khotbah pagi dengan malam redaksinya sama atau kalimatnya sama? Tentu pertanyaan ini sangat membantu kita untuk mengerti bagaimana hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena dengan memberlakukan hidup seperti yang Tuhan inginkan, maka dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Bapak Ibu tahu jawabannya, tentu kita diberkati olehnya. Dan berkat Tuhan itu adalah sorga. Nah, karena itu mari kembali kita lihat redaksi kalimat tema khotbah kita ini, menghargai milik orang lain. Kalau saya boleh katakan saudaraku, menghargai milik orang lain itu salah satu yang diinginkan Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau kita iri, kita cemburu, kita marah ketika kita melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita harus menghargai itu dengan mengimaninya itu berkat mereka dari Tuhan. Sehingga tidak ada upaya bagi kita untuk merampasnya. Nah, seperti yang saya katakan di renungan pagi tadi, bagaimana supaya kita tidak iri, tidak marah, tidak dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, supaya kita bisa menjawab tema khotbah kita yaitu menghargai milik orang lain. Jalan satu-satunya adalah kita harus bisa bersyukur. Sekali lagi kita harus bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita bersyukur apapun yang Tuhan kasih ke kita, kita tidak akan pernah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dengan cara merampasnya, dengan cara mencurinya, dengan cara membohonginya. Karena kita tahu apa yang ada pada kita adalah sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu berlaku hal-hal yang curang dalam hidup ini hanya untuk mendapatkan lebih dengan cara-cara seperti yang disebutkan itu tadi. Mencuri, merampas, membohongi, dan seterusnya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena tentu tidak sedikit orang di masa-masa sulit seperti ini menghalalkan segala cara. Untuk keluar dari kesulitannya dia harus memanipulasi sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa dia sadari berapa banyak yang didapatkan dari kejahatannya tidak akan menjawab
akan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pasrahkan semua kepada Tuhan saudaraku. Tuhan sudah bilang, hai kamu yang berbeban berat datanglah kepada aku, maka aku akan memberikan kelegaan. Katakan saja kalau kemudian kita sudah datang kepada Tuhan tapi kita tetap tidak dapat apa-apa, Tuhan tidak memberikan apa yang kita butuhkan, malah kita mati. Saya pikir tidak ada masalah untuk itu saudaraku. Kenapa? Berarti kita mati di dalam Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan tentu upahnya sorga. Sekarang mari kita bertanya, apa yang kita minta kepada Allah di dunia ini bisa memuaskan kita sepuas-puasnya? Tidak ada. Tapi ketika kita berbicara kita ada di sorga, di sana tanpa kita meminta, Tuhan sudah sediakan. Karena tidak ada lagi gumul di sana, tidak ada lagi juang di sana, tapi yang ada adalah sukacita, yang ada adalah kebahagiaan. Mengapa kita tidak berpikir demikian saudaraku? Supaya kita tahu bagaimana menjaga apa yang ada pada kita tanpa harus merampas apa yang ada pada orang lain. Karena kita menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain, karena itulah berkatnya dia. Kalau Tuhan bilang kita cuma dikasih 1 talenta, jangan kita iri dengan orang yang punya 2 talenta. Biarkan dia memberdayakan talenta yang dia punya berdasarkan ketentuan Tuhan. Dan mari kita berdayakan talenta yang ada pada kita berdasarkan keinginan Tuhan. Kalau dua-duanya menjalankan sekehendak Tuhan, pasti yang 2 talenta tidak akan merendahkan yang satu, dan yang satu tidak akan pesimis, tidak akan merasa kecil dari yang 2. Karena tentu di satu situasi tertentu, yang 2 membutuhkan yang satu, sebaliknya yang satu membutuhkan yang 2. Tidak ada manusia yang tidak saling membutuhkan saudaraku. Itu yang selalu dipakai dengan kata sinergi, kolaborasi, bekerja sama. Jadi mari kita melihat realitas hidup kita. Betul-betul ini adalah berkat, sehingga kita tidak selalu membeda-bedakan diri kita dengan yang lain. Ya. Seperti khotbah tadi pagi, saya berupaya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan berbicara hidup itu dalam konteks kuantitas, jumlah, tapi konteks kualitas. Bagaimana mutunya? Biar sedikit tapi kalau berkualitas, dia mengalahkan yang banyak kalau tidak ada kualitasnya di sana. Jadi kualitas itu yang menentukan saudaraku. Tentu kualitas itu identik dengan spiritual atau iman. Kalau kita beriman, saya percaya kita lebih kuat daripada orang yang kaya raya tapi tidak beriman. Mereka akan lebih mudah rapuh. Coba mari kita lihat saudaraku, berapa banyak orang-orang yang berkelebihan harta tapi mati binasa dalam pengertian mati bunuh diri, mati stres dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta dan seterusnya, tapi jangan kemudian itu menjadi pemicu, menjadi syarat bagi kita untuk mengerti bahwa kita ada dalam klasifikasi orang yang hebat dan luar biasa. Tidak, Tuhan tidak memandang harta, Tuhan memandang iman. Kalau kita punya iman, itu yang Tuhan lebih sayang. Firman Tuhan sudah katakan bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan. Kalau dia punya iman, dia melakukan. Jadi saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita menjaga apa yang ada pada kita. Sebab kalau kita tidak menjaga apa yang ada pada kita, itu bisa keluar dari diri kita. Kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, dikatakan di sana. Ketika ada seekor, ketika saya bacakan demikian saudaraku, apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Bisa kita bayangkan saudaraku,
Karena kita tidak menjaga apa yang ada pada kita, dikatakan di situ ternak, lalu kemudian ternak itu masuk ke kebun orang dan kebun orang itu mengalami kerugian karena ternaknya memakan habis tanaman di kebun itu. Yang terjadi apa dikatakan dalam bacaan kita? Ternak itu sudah makan, hasilnya kita tidak dapat karena dia makan. Tapi kita disuruh ganti dengan hasil kebun kita. Begitu panen kita tinggal menjadi penonton aja, karena kita harus menggantikan hasil kebun orang lain. Kenapa? Karena kita tidak menjaga apa yang ada pada kita. Kita sibuk hanya melihat keberadaan orang lain, bagaimana mengalahkannya, tanpa harus bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Mari saudaraku, renungan kita di pagi dan malam ini betul-betul mengajarkan saya dan saudara bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Itulah kekuatan kita untuk membuktikan kehadiran kita dalam hidup ini sebagai anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan. Yakin dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka apapun yang ada pada kita itu adalah berkat. Syukuri itu, imani itu, sehingga Tuhan akan selalu mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Tanpa harus kita mencuri, merampas, membohongi orang, kita mendapatkan semuanya. Indah, tepat pada waktunya. Selamat berkarya dalam satu keyakinan, berkat Tuhan ada pada kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin.